Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azliana Ningsi dengan NIM 20 12 10 16 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer, di mana saya melaksanakan tugas ini dalam memenuhi mata kuliah Teknik Informatika dengan dosen pengampu Ibu Miftahur Rahmi, MPD. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengelola data dan menyimpan data, baik berupa teks, visual, audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Nah, komponen sistem komputer itu ada 3. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Yang ketiga, brainware. Pada generasi 1, ENIAC, sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. ENIAC merupakan generasi pertama komputer ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Moseley dan J. Presper Extract dari Universitas Pennsylvania, merupakan first general purpose electronic computer. Ciri-ciri generasi 1 yang pertama menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tubes sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic baterai atau magnetic drum. Hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin. Itu contohnya. Generasi 2, sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada tahun 1960-an. Pada tahun 1948 ditemukannya transistor atau penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor merupakan probe vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran berkurang drastis, digantinya tabung vakum menjadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Nah, ciri-ciri generasi 2 yang pertama sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Yang kedua, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Yang ketiga, lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi dibandingkan komputer yang pertama. Yang keempat, menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk mengganti kode biner. Berikut contohnya. Nah, untuk generasi 3 ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peran transistor. Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat didapatkan dalam chip. Contohnya, ada IBM S360, GE600 dan GE235 dan NCR Foundry. Pada generasi 4, setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Contoh-contohnya ada IBM 3670, Apple I, Apple II, dan juga TV Altair. Generasi 5, komputer generasi 5 dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh generasi kelima adalah Pixie HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu menulis nalar manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.